Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita hari ini untuk kita mau berdoa bersama-sama dan kita mau menerima firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur hari ini untuk kasih dan setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami punya pengharapan, di dalam Tuhan kami menjadi orang-orang yang kuat, dan kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Berkati firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat, membawa pertumbuhan bagi kami, untuk kami boleh semakin hari semakin dewasa, untuk menjadi tunangan-tunangan Kristus pada kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita minggu ini adalah membangun manusia roh yang perkasa. Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita membangun kehidupan manusia rohani, bertumbuh di dalam buah-buah roh, ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita membangun manusia rohani yang perkasa. Pembacaan kita saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Kemudian nanti kita lanjut di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus berkata bahwa kita sebagai manusia, jasmani kita akan semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia rohani kita atau manusia batinia kita harus semakin hari semakin meningkat, harus semakin hari semakin bertumbuh. Karena apa saudaraku? Karena daging jasmani ini tidak mendapat bagian dalam kekekalan, tetapi manusia rohani, manusia batinia itulah yang akan menerima bagian di dalam kekekalan. Nah, kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman yang sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di dalam manusia daging kita, manusia jasmani, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, dunia mengatakan bahwa kenikmatan itu harus dinikmati. Hidup yang dalam kedagingan, dalam dosa itu memang nikmat, saudara. Tetapi kalau kita baca bahwa kedagingan itu membawa kita kepada kebinasaan, tetapi kehidupan di dalam roh itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Dan Alkitab berkata bahwa kita ini sedang berperang melawan kedagingan kita, dan kita harus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, maka oleh karena itu kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami
beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ada sebab akibat yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita melakukan kehidupan di dalam kedagingan kita, maka kita akan menerima akibatnya, kematian kekal. Tetapi waktu kita melakukan hidup di bawah pimpinan Roh, maka kita akan melihat akibatnya, kehidupan kekal yang akan kita terima. Nah, saudaraku, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu tentang membangun manusia rohani yang perkasa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saudara, tahukah saudara bahwa seringkali sebenarnya Tuhan mau kita bergaul karib dengan Dia. Dan memang tujuan Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya, adalah supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada komunikasi, pergaulan yang akrab dengan Tuhan terbangun, saudara. Itu sebabnya Dia menciptakan manusia. Namun dosalah yang membuat manusia itu terpisah dari Allah. Dosalah yang membuat manusia, saudara dan saya, itu menjauh dari Allah. Tapi kita bersyukur bahwa karena kasih karunia-Nya, Dia mau datang ke dunia ini, saudaraku, menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita yang tadinya jauh menjadi mendekat, kita yang tadinya hilang didapatkan kembali oleh karena kasih karunia-Nya. Dan saudara, keinginan roh inilah yang harus kita bangun. Sebab Alkitab berkata bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu kita perlu, saudaraku, membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menyenangkan, tidak ada yang lebih membawa kita kepada kedamaian, yaitu apabila kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, taruhlah saudara Daud. Mengapa Daud begitu berhasil? Mengapa Daud begitu luar biasa diberkati? Karena Daud hatinya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat juga saudara Samuel, di sana dikatakan bahwa Samuel juga berkenan kepada Tuhan. Yusuf juga dikatakan demikian, apapun yang dikerjakan oleh tangannya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, biar saudara pintar, saudara luar biasa hebatnya, maka saudara, kehebatan kita, kepintaran kita tidak ada artinya apa-apa. Saudara, jangan pikir bahwa saudara punya pengalaman kuliah yang bagus, S3 mungkin sampai profesor, tapi kalau saudara nggak dapat perkenanan Tuhan, saudara akan susah menjalani hidup ini. Sebab kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang, kita bisa menjalani hidup ini dengan sejahtera, kita bisa menjalani hidup ini dengan kebahagiaan kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan saudaraku, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan tidak ada cara lain, yaitu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau berjalan di dalam pimpinan Roh. Beberapa hari yang lalu, seorang hamba Tuhan besar di Indonesia, Pendeta Awan Datu, saudara ya. Beliau adalah pemimpin dari gereja sinode, gereja Pentakosta di Indonesia. Beliau telah dipanggil oleh Tuhan dan lagu-lagunya, karyanya, saudara, sangat memberkati kita, gereja-gereja, ya, terutama kalau saudara bertobat di tahun-tahun 90-an, lagu-lagunya sangat memberkati. Bahkan sampai hari ini sering dinyanyikan. Di antaranya adalah Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara, Roh Kudus biarlah memimpin hidup kita.
waktu kita dipegang tangan kita oleh Roh Kudus menuntun kita, maka saya percaya kita akan berjalan di dalam kebenaran dan kita tidak akan pernah tersesat menjalani kehidupan di dunia ini. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita. Ya, ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Bagaimana kita dapat membangun manusia rohani kita seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, untuk kita bisa membangun manusia rohani kita, maka saudaraku, yang pertama adalah ditempa dengan penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita? Yang pertama adalah lewat penderitaan. Paulus katakan penderitaan ringan yang sekarang ini kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Amin, saudara. Karena itu, kalau kita mengalami penderitaan, saudara, kita harus bersuka cita. Memang penderitaan itu dapat meremukkan kehidupan kita, membuat kita bisa jauh dari Tuhan, ataukah malah sebaliknya, penderitaan juga bisa membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan, bisa membangun kekuatan rohani kita di dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi penderitaan atau masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ketika kita menyikapinya dengan pikiran yang positif, memandangnya dengan pandangan ilahi sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka saya percaya penderitaan yang kita alami tidak akan membawa kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita melihat penderitaan dari kacamata manusia, dari kacamata dunia, dari kacamata negatif, maka saudaraku, kita akan melihat segalanya akan menjadi tidak baik. Sebab dari mana kita melihat masalah itu, dari situlah kita akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi yang pertama untuk kita bisa membangun manusia rohani kita, yaitu lewat penderitaan, saudaraku. Penderitaan, saudaraku, akan membangun kekuatan kita. Ketika kita tidak mudah menyerah, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Waktu saudara mengalami penderitaan, bersyukur saja saudara, berserah sama Tuhan. Karena saya percaya waktu kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Saudara ingat ketika Musa berperang melawan orang Filistin? Ketika Musa mengangkat tangannya, maka kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Tetapi ketika Musa penat, Musa letih, dia menurunkan tangannya, maka kekalahan dialaminya. Tetapi ketika Musa mengangkat tangannya kembali, kemenangan kembali diraihnya. Saudara, waktu kita mengangkat tangan, saya percaya Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 20, di sana ada kisah seorang wanita yang mengalami pendaraan 12 tahun. Kalau kita lihat saudara, sudah banyak yang dikorbankan di sana, sudah banyak yang dia sudah lakukan, hartanya sudah habis, tetapi dia belum mendapatkan pertolongan. Tetapi saudaraku, kalau waktu kita membaca firman Tuhan disebut di sana, ketika wanita ini melihat Yesus, dia mempunyai keyakinan, dia memandang kepada Yesus, asal ku jama ujung jubahnya katanya, maka aku akan sembuh. Saudara, waktu kita mengalami penderitaan, jangan lihat persoalan kita, tapi kita mau melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Dan saya percaya pandangan kita kepada Tuhan itu yang akan membawa kita kepada jalan keluar. Pandangan kita kepada Tuhan itu yang akan membawa kita kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar untuk melihat Tuhan di dalam penderitaan kita. Masalah apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Pergumulan apa yang saudara alami hari-hari ini? Jangan lihat masalah saudara, jangan lihat sekeliling saudara, jangan lihat apapun yang membuat iman saudara tidak bertumbuh, tapi lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu ada, memberikan kekuatan kepada kita. Firman Allah itu selalu ada, memberikan pengharapan kepada kita. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 18, di sana diceritakan juga tentang seorang janda yang meminta perkaranya dibela. Bagaimana seorang janda ini, dia tidak putus asa.
Setiap hari dia datang mengetuk pintu daripada hakim yang lalim ini. Dia selalu minta dan akhirnya hakim ini pun juga meluluskan permintaannya. Saudaraku, saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, meminta pengharapan, meminta pertolongan, meminta belas kasihannya, kita pasti akan menerima belas kasihan daripada Tuhan. Sama seperti hakim yang lalim ini. Saudaraku, waktu kita datang kepada Tuhan, tidak jemu-jemu, terus berdoa, terus meminta, terus percaya, terus berharap. Saya percaya kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Saudaraku, yang pertama, bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita adalah lewat penderitaan. Karena itu saudara, bersyukur waktu saudara diizinkan Tuhan ada dalam penderitaan. Kita bersyukur juga Tuhan izinkan kita ada dalam masa-masa seperti hari ini, saudara, mengalami virus corona, ya. Kita bersyukur, gak usah komplain, gak usah bersungut-sungut, gak usah marah, saudara. Bersyukur saja, karena saya percaya di balik semua yang diizinkan Tuhan, ada maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Dan saya percaya Roma 8 ayat 28 itu berlaku bagi kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani kita supaya kita menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah, yaitu dengan diingatkan tentang kesementaraan. Diingatkan tentang kesementaraan. Saudara tahu bahwa kita di dunia ini tidak lama, saudara. Kita di dunia ini hanya sementara. Petrus berkata bahwa kita ini cuma pendatang di dalam dunia ini. Numpang lewat, saudara. Numpang kerja, numpang cari makan, numpang hidup. Karena itu jangan pernah saudara mau menginginkan hidup lama di dunia ini. Dunia ini tempat transit, saudara. Hidup kita yang sebenarnya nanti itu adalah di kekekalan, di sorga yang Dia janjikan bagi kita. Karena itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama tadi kita baca, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi saudara, bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Saudara, ada satu kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami ujian, gak usah takut, saudara. Karena ada satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi saudara, yaitu kehidupan kekal. Saudaraku, dalam Tuhan, dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Hidup kita dikatakan Alkitab, manusia itu dikatakan usianya cuma 70 bahkan sampai 80 tahun saja. Artinya bahwa kita tidak kekal, saudara. Ada batas-batas di mana kita bisa hidup. Tidak bisa kita hidup selamanya di dunia ini. Dan kalau kita tahu bahwa kita manusia terbatas, mari saudaraku, kita belajar untuk melihat satu kehidupan yang berbeda. Membangun kehidupan rohani kita. Karena waktu kita membangun kehidupan rohani kita, maka kita sedang mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik untuk nanti masuk di dalam satu kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, penderitaan pun tidak bisa kekal. Penderitaan yang saudara dan saya alami hari-hari ini, percaya tidak akan bertahan lama. Dia akan sementara lewat untuk memproses saudara dan saya. Karena tidak ada penderitaan yang kekal, saudara. Yang ada adalah surga yang kekal. Saudaraku, berjalan dalam tuntunan Tuhan itu yang penting. Bagaimana supaya kita bisa melihat kehidupan ini dengan lebih baik? Kita harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudaraku. Tetap dalam jalan Tuhan. Ya, maka kita akan dibawa keluar di dalam setiap persoalan, bahkan di dalam lembah-lembah kekelaman kita akan diangkat olehnya. Demikian dikatakan oleh Mazmur 23, sekalipun kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan ada di sana mengangkat saudara dan saya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani kita? Yang kedua adalah kita diingatkan tentang kesementaraan. Saudara, kerja yang rajin, kerja yang baik, kerja yang takut Tuhan itu harus. Tetapi saudara ingat, saudara kerja untuk apa? Tujuan apa, saudara? Apakah tujuan saudara kerja untuk saudara kaya dan bisa menikmati hidup lebih lama?
Oh saudara, sangat disayangkan. Sebab berkat yang kita terima itu hanya sementara. Kekayaan yang kita dapatkan itu hanya sementara. Uang yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita dapat dari bekerja, itu hanya sementara, tidak ada yang kekal. Kekayaan yang kita miliki hanya sementara, tidak ada yang kekal, saudara. Karena itu, mari kita mengingat bahwa ada satu kehidupan yang kekal. Ada banyak orang, saudara, mau menginvestasi hal-hal yang tidak kekal dalam hidupnya. Mau menginvestasi hartanya, semuanya, waktunya, kekayaannya, semua hobinya untuk sesuatu yang tidak kekal. Mereka rela berjam-jam untuk mau nonton film kesayangannya, melakukan hobi-hobinya, mengamburkan uang begitu banyak, hanya sesuatu yang tidak kekal. Saudara, tetapi untuk sesuatu yang kekal, seringkali kita tidak mau menginvestasikannya. Waktu untuk berdoa bersama dengan Tuhan, waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak pernah mau memperhatikan hal itu. Padahal itu adalah satu investasi yang kekal. Harusnya kita mau berkorban lebih banyak untuk waktu itu. Waktu untuk membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itulah yang harus kita investasikan lebih banyak. Melayani Tuhan, itu waktu yang harus kita investasikan lebih banyak. Jangan hal-hal yang tidak membawa kekekalan, yang hanya sementara. Tapi biarlah kita mau menginvestasikan sesuatu yang kekal, yang membawa kita kepada kehidupan yang Tuhan janjikan. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami manusia atau membangun manusia rohani kita. Yang ketiga adalah dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Saudara, saya percaya Yeremia berkata bahwa Allah itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai saudara dan saya. Rancangan Allah bagi saudara dan saya adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang, bukan kecelakaan. Amin, saudara. Dan Tuhan berjanji, waktu saudara ada di dalam Tuhan, saudara dipimpin oleh Roh Allah, maka tangan Tuhan itu akan menolong saudara, tangan Tuhan akan menopang saudara, dan Dia akan menuntun saudara. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima, dikatakan demikian, saudara. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, Roh Allah diberikan bagi saudara dan saya sebagai jaminan untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Amin. Dia sebagai jaminan saudara dan saya yang disediakan oleh Allah untuk memimpin kita kepada rencana Allah. Karena itu saudara, masa depan kita di hadapan Tuhan adalah masa depan yang indah. Karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia menuntun saudara, Dia menolong saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap janji Tuhan adalah iya dan amin. Saudara, apapun janji Tuhan di dalam Alkitab, kita percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Dan Allah ketika Dia berfirman, berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia. Kalau manusia, dia hari ini ngomong A, besok berubah bisa jadi B, besok berubah bisa menjadi C, dan seterusnya, saudara. Tapi kalau Allah yang berjanji, Allah yang berfirman, janjinya pasti digenapi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Janji Allah dalam hidup kita itu ya dan amin. Semua pasti digenapi. Ya, Dia berjanji bahwa Dia akan menolong saudara, pasti ditolong. Dia berjanji Dia akan memberkati saudara, pasti diberkati. Dia berjanji Dia akan menyembuhkan saudara, pasti disembuhkan. Karena itu jangan pernah ragukan janji Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan demikian, saudara. Karena Allah telah berfirman, Aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, Dia tidak akan pernah melepaskan saudara. Bahkan Dia katakan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Bahkan di dalam Matius Amanat Agung dikatakan Allah kita adalah Allah yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, penyertaan Allah itu ada dalam hidup saudara. Janji Allah itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, pegang janji Tuhan. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Kadang-kadang memang
Masalah bisa membuat kita ragu dengan janji Tuhan. Iman kita bisa goyah waktu kita melihat kenyataan yang ada. Tapi saya percaya waktu saudara pegang janji Tuhan, sekalipun secara mata jasmani sempat membuat iman kita mungkin goyah, sempat membuat kita menjadi ciut, tapi percayalah bahwa Allah yang berfirman pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Jangan jadi lemah dengan kondisi apapun, saudara. Ya, jangan menjadi lemah agar kita bisa menerima janji Tuhan. Ya, karena waktu saudara lemah, maka kita nggak akan bisa menerima janji Tuhan. Sebab orang yang bimbang, kata Alkitab, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu, waktu saudara menerima janji Tuhan, percaya, lakukan itu. Walaupun saudara tutup mata, kelihatannya sepertinya pertolongan itu dekat. Waktu saudara buka mata, sepertinya pertolongan itu jauh. Tapi tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup saudara. Jadi ada 3 hal yang saya bagikan kepada saudara, bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita. Yang pertama adalah lewat penderitaan kita ditempa. Lewat penderitaan Tuhan mengizinkan supaya kita bisa menjadi manusia rohani yang kuat, membangun kehidupan rohani kita lebih perkasa di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu lewat apa, saudara, kita diingatkan tentang kesementaraan, bahwa kita harus sadar dunia yang tempat kita tinggal ini adalah sementara. Satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Kita harus memandang kepada kekekalan, yaitu sorga yang Tuhan janjikan. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu berjanji memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dijanjikan masa depan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Dan waktu saudara janji Allah diberikan pada saudara, percayalah, peganglah janji itu dan jangan pernah goyah. Dan saya percaya bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa, saudara, bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah menegur, mengingatkan kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu membangun kehidupan rohani kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu dunia tempat kami tinggal adalah sementara. Tuhan, kami tahu kalau Tuhan izinkan kami ada dalam penderitaan, tidak akan sebanding penderitaan ini dengan kehidupan kekal yang akan kami terima nantinya. Biarlah kami selalu mengarahkan pandangan mata rohani kami kepada Tuhan dan berlari-lari sampai pada akhir-akhir tujuan yang Tuhan sudah janjikan kepada kami, untuk menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu dalam hidup kami pasti digenapi. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa percaya kepada Engkau. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tahu Tuhan ada di sana. Sekalipun dalam lembah maut, kami tahu Tuhan menopang, menolong, menjaga dan menyertai kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami tidak goyah dengan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Melihat kondisi ekonomi kami, melihat keadaan keluarga kami, melihat ekonomi kami, kami tidak goyah. Tapi kami tetap percaya pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena situasi saat ini yang mengharuskan kita melakukan social distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, untuk itu ibadah tetap dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel GBI Kingdom Worship Family Church, hingga ada instruksi selanjutnya dari Bapak Wali Kota Jayapura. Dan bagi Anda yang belum memiliki tempat ibadah tetap dan rindu untuk melayani, Anda nanti bisa hadir pada ibadah kami GBI Kingdom Worship Family Church yang bertempat di Black on Box atau BOB Cafe dengan alamat Jalan Raya AB Pura nomor 18, atau Anda bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Dan untuk saat ini ibadah masih dilakukan secara live streaming. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan GBI Kingdom Worship Family Church mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan umur panjang, serta berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kepada jemaat yang telah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kasih, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus membalas setiap taburan benih yang Anda berikan. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti akun-akun GBI Kingdom Worship Family Church on Facebook, Instagram, dan YouTube,
untuk memperoleh informasi dan juga pelayanan media online kami. Ikuti Kingdom Worship Live di akun Facebook kami bersama Pastor Gelvin Narta setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. So, don't miss it. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, ku cinta Kau dengan kekuatanku, dengan segenap jiwa dan rohku. Yesus selalu ku cinta. Yesus, ku cinta Kau dengan kekuatanku, dengan segenap jiwa dan rohku. Yesus selalu ku cinta. Di tengah badai yang menerpaku, Yesus selalu ku cinta. Dalam sukaku, dalam dukaku, Yesus tetap ku cinta. Di tengah badai yang menerpaku, Yesus selalu ku cinta. Dalam sukaku, dalam dukaku, Yesus tetap ku cinta. Yesus, ku cinta Kau, aku cinta dengan kekuatanku, dengan segenap jiwa dan rohku. Yesus selalu ku cinta. Yesus, ku cinta Kau dengan kekuatanku, dengan segenap jiwa dan rohku. Yesus selalu ku cinta. Di tengah badai yang menerpaku, Yesus selalu ku cinta. Dalam sukaku, dalam dukaku, Yesus tetap ku cinta. Di tengah badai yang menerpaku, Yesus selalu ku cinta. Dalam sukaku, dalam dukaku, Yesus tetap ku cinta. Di tengah badai yang menerpaku, Yesus selalu ku cinta. Dalam sukaku, dalam dukaku, Yesus tetap ku cinta. Di tengah badai yang menerpaku, Yesus selalu ku cinta. Dalam sukaku, dalam dukaku, Yesus tetap ku cinta. Yesus, ku cinta Kau dengan kekuatanku, dengan segenap jiwa dan rohku. Yesus selalu ku cinta. Yesus selalu ku cinta. Yesus tetap ku cinta. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini
bangkit berdiri bersama-sama, bergandengan tangan satu keluarga, sekitaran terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai saudara. Tuhan selalu menolong, menopang, memberkati engkau. Karena itu kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai kehidupanmu, menyertai keluar masuk pintu rumahmu, menyertai usaha pekerjaanmu, menyertai suami, istri, anak-anakmu, dan pendidikanmu. Apapun yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan berkemenangan percaya bersama, katakan amin. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.